Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Pengkhotbah pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-6. Judul renungan kita pada hari ini adalah menikmati berkat. Bukan berita baru lagi jika kita sering mendengar bagaimana orang-orang yang masih berusia muda mendadak kaya karena prestasinya. Tetapi hidup berkelimpahan uang ternyata tidak membuat hati menjadi puas. Dengan kekayaan itu mereka pasti mampu membeli mobil-mobil mahal, rumah mewah, berlibur ke tempat-tempat yang indah dan berpesta pora. Dan sering terjadi bagaimana kekayaan itu membawa mereka pada kejatuhan perilaku yang tidak bermoral serta penggunaan obat-obat terlarang. Pengkhotbah rupanya sangat peduli terhadap orang-orang yang hidupnya begitu bergantung pada kekayaannya. Uang jika tidak diterima dengan rasa syukur, tidak dikelola dengan baik, justru memberikan dampak yang buruk. Dia melukiskan mereka yang tidak mampu mengelola kekayaan dengan baik, seorang yang berkelimangan harta namun tidak memiliki Allah. Ada orang-orang yang begitu kaya namun mereka tetap saja tidak bahagia dan akhirnya meninggal tanpa pewaris. Ada juga orang-orang yang mempunyai waktu hidup lebih lama dan berkecukupan, tetapi tidak pernah merasakan kepuasan dan meninggal tanpa merasa diri dicintai. Akhirnya pengkhotbah pun menyimpulkan, lebih baik tidak hidup daripada kaya dan tenar, tapi hidupnya menderita. Rasul Paulus juga mengingatkan bagaimana semestinya kita memandang kekayaan. Saat kita membiarkan Allah mengontrol kehidupan kita, maka kita dapat menikmati berkat di dunia karena Dia memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Kemampuan kita untuk mengelola keuangan dengan baik memampukan kita dapat mensyukuri segala berkat Tuhan dan kita pun dapat menikmatinya dengan sukacita. Nikmatilah segala berkat Tuhan dengan rasa syukur dan kelolalah untuk memuliakan namanya. Oke, hari ini kita akan melihat pembahasannya gitu ya. Apa yang paling sering dikejar oleh umat manusia padahal yang dikejarnya itu tidak memiliki nilai setinggi dari apa yang tidak dikejarnya. Saya ulangi ya, apa yang paling sering dikejar oleh umat manusia, padahal apa yang dikejarnya itu tidak memiliki nilai yang tinggi atau setinggi dari apa yang tidak dikejarnya. Gitu ya. Oke, kita baca Pengkhotbah pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-6. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari, yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga dia tidak kekurangan suatu pun yang diinginnya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jika orang memperoleh 100 anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang, tetapi dia tidak puas dengan kesenangan, bahkan tidak mendapatkan penguburan, kataku, anak gugur lebih baik daripada orang ini. Sebab anak gugur itu datang dalam kesia-siaan dan pergi dalam kegelapan, dan namanya ditutupi kegelapan. Lagi pula ia tidak melihat matahari dan tidak mengetahui apa-apa. Dia lebih tentram daripada orang tadi. Biarpun dia hidup 2 kali 1000 tahun, kalau dia tidak menikmati kesenangan, bukankah segala sesuatu menuju satu tempat? Oke, mari kita lihat ya. Konteks Pengkhotbah ayat 6. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari dan sangat-sangat menekan manusia. Jadi ayat 1 ini hanya merujuk kepada adanya ra'ah. Ra'ah itu berarti kemalangan. Ada suatu kemalangan. Ya, dalam ayat 1 kan gitu. Dan kemalangan tersebut sifatnya sangatlah berat atau raba. Ada suatu kemalangan yang kulihat di bawah matahari. Dan sifat kemalangannya ya, dan sangat menekan manusia. Nah, sangat menekan ini adalah sangat berat, yang bahasa Ibrani adalah raba, yang dirasakan oleh manusia. Jadi konteks ayat 1 ini ada kaitannya dengan orang-orang yang diperas oleh rezim pemerintahan Ptolemaic. Orang-orang yang diperas adalah orang-orang yang kaya, yang harta bendanya disita dan diberikan kepada orang asing. Jadi mereka diberi karunia untuk memiliki harta benda, tetapi tidak diberikan kuasa untuk menikmatinya. Nah, ini yang parah ini ya. Itu alternatif 1, tafsiran alternatif 1 terhadap ayat yang pertama. Alternatif kedua adalah
Ada seorang teolog Algeria yang bernama Jacques B. Doucan menganggap ungkapan situasi yang tertuang dalam Pengkhotbah 6 ayat 1-2 ini merupakan sindiran terhadap Raja Salomo yang mendapatkan kekayaan, harta benda, dan kelimpahan dari Allah, tetapi tidak dapat menikmati hal-hal tersebut, melainkan orang asinglah yang menikmati hal-hal tersebut. Orang-orang asing tersebut menjadi raja atas Israel, yaitu Raja Yerobeam. Nah, konteks daripada alternatif pertama ini lebih bisa diterima daripada alternatif kedua. Karena ada beberapa keberatan terhadap alternatif kedua ya. Karena gini ya, kalau misalnya ini diartikan pada waktu Salomo, ya toh, dan dikatakan Salomo itu mendapatkan kekayaan, harta benda, kelimpahan, tetapi tidak dapat menikmati hal-hal tersebut. Mosok sih Salomo tidak bisa menikmati kekayaannya? Karena dia menjadi raja tuh tidak cuma sebentar ya, ada durasinya tertentu, dan saya kok yakin Salomo bisa menikmati kekayaannya. Sedangkan yang apalagi dikatakan ini, orang asing yang menjadi raja atas Israel yang merampas daripada kenikmatan tersebut adalah Yerobeam. Nah, permasalahannya Yerobeam itu berkuasa setelah Salomo meninggal. Yerobeam itu mengkudeta dari kekuasaan Rehabeam yang adalah anak Salomo. Jadi yang tidak bisa menikmati kekayaan ini, kalau misalkan yang mengkudeta itu adalah Yerobeam, itu yang dibandingkan adalah Rehabeam, bukan Salomo, gitu ya. Jadi kalau dari analisa ini, alternatif satu, yaitu ada orang-orang kaya yang diperas dan hartanya disita dan diberikan kepada orang asing. Pengertian ini rasanya lebih cocok konteksnya di ayat yang pertama itu ya. Kurang lebih seperti itu. Chasing the shadow of life. Nah, ini ya. Apa maksudnya? Nah, nanti kita lihat ya di ayat kedua ya. Orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Jadi ini ironi ya. Ayat 2 ini adalah sebuah ironi tentang kekayaan. Banyak orang mengejar kekayaan tapi lupa mengejar Tuhan. Betul ya? Jadi banyak sekali orang mengejar hal-hal yang bersifat materi, tetapi hal-hal yang bersifat tentang spiritual itu mereka lupakan. Banyak orang mengejar kekayaan tapi lupa untuk menikmati hasil kerja kerasnya. Lupa ya. Terus banyak orang mengejar kekayaan tetapi lupa bahwa kekayaan itu tak dibawa sampai mati. Kekayaan itu sifatnya fana. Kekayaan tidak bisa menyelamatkan manusia dari permasalahan yang paling utama. Apa permasalahan manusia yang paling utama? Yaitu dosa, kematian, dan penderitaan. Nah, ironi ayat 2 ini diberikan oleh Tuhan kepada manusia untuk menyadarkan kita semua betapa twistingnya fenomena yang dikejar oleh orang-orang berdosa ini. Twisting itu berbelok gitu ya. Berbelok di sini itu maksudnya apa? Maksudnya gini, seringkali orang mengejar kekayaan karena berpikir, jikalau aku memperoleh kekayaan, maka hidupku akan berbahagia, dan aku akan senang, aku akan menikmati kehidupan ini, aku bisa berbuat apapun yang aku mau. Padahal, ternyata menurut ayat 2, Pengkhotbah 6 ayat 2 nih, ada orang-orang yang tidak dikaruniai oleh Allah untuk menikmati daripada kekayaan-kekayaan tersebut. Jadi ini seperti chasing the shadow of life. Jadi mengejar bayang-bayang kehidupan. Jadi bukan kehidupan itu sendiri. Hal yang berikutnya adalah apakah harta benda, kemuliaan, ketenaran ketika engkau sudah memperolehnya, maka itu bisa menjawab tentang permasalahan yang utama dalam kehidupan manusia, yaitu dosa, kematian, dan penderitaan. Jawabannya adalah tidak. Ya toh? Karena dosa tidak bisa ditutupi dengan kekayaan, kematian tidak bisa diselesaikan oleh kekayaan. Karena kalau kematian bisa diselesaikan dengan kekayaan, maka orang-orang kaya tidak mati, bukan? Nyatanya entah itu orang kaya, orang miskin, kondisi sosial apapun, kematian tetap menjadi bagian dari kehidupan seseorang. Dan yang berikutnya adalah penderitaan.
Mungkin orang berkata, tuh kalau orang misalkan punya uang kaya kan pasti tidak mungkin menderita. Mungkin Anda bermaksud penderitaan fisik? Belum tentu. Nanti ada contoh kasus yang ketika orang memiliki segalanya, tetapi dia tetap mengalami penderitaan fisik. Gitu ya. Ayat 3. Jika seorang memperoleh 100 anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang, tetapi dia tidak puas dengan kesenangan, bahkan tidak mendapat penguburan, kataku, anak gugur lebih baik daripada orang ini. Mendapatkan 100 anak, ini merupakan sekali lagi gaya bahasa hyperbole, gaya bahasa yang dibesar-besarkan. Intinya orang yang memiliki banyak anak, itu aja. Jadi 100 itu memiliki arti banyak anak. Nah, dan mencapai umur yang panjang, ini pengertiannya memang literal, jadi orang yang dianggap memiliki dua hal tersebut, memiliki keturunan yang banyak dan memiliki durasi waktu yang panjang dalam hidup ini adalah dua kondisi yang menurut perjanjian lama, orang-orang itu adalah orang-orang yang diberkati di mata Tuhan. Permasalahannya adalah begini, apakah orang yang memiliki kondisi tersebut ada rasa kepuasan dan rasa senang? Ataukah sekalipun orang-orang memiliki tanda-tanda yang diberkati seperti umur panjang, anak banyak, tetapi hati dan pikirannya tidak benar-benar merasa diberkati? Saudara bayangkan ada satu contoh cerita berikut ini ya. Ada seorang wanita muda memiliki suami yang sangat kaya. Jadi apapun bisa dibeli. Mau merek-merek tas yang terkenal Louis Vuitton, atau Christian Dior, atau apapun itu ya merek-mereknya ya, bisa dibeli. Semua barang-barang mewah bisa dibeli, gitu ya. Tapi suami ini tidak pernah ada di rumah. Terus sekali ada di rumah, suami ini main tangan, melakukan kekerasan, entah itu secara fisik maupun secara verbal terhadap istrinya. Bahkan tersiar kabar bahwa suami tersebut memiliki wanita idaman lain di mana-mana. Saudara, pertanyaannya adalah, apakah mobil mewah, apakah anak banyak, apakah umur panjang, dan kesehatan yang dia miliki bisa menjadi penghiburan bagi dirinya jikalau setiap hari dia melihat perilaku suaminya seperti itu? Nangkap ya? Wanita tersebut mengharapkan suatu keluarga yang utuh, yang bagi dia keluarga yang utuh much better daripada kondisi psikis yang tiap hari merasakan penderitaan yang bertubi-tubi, yang tidak bisa digantikan oleh seluruh harta yang ada di muka bumi. Blaise Pascal mengatakan bahwa ada satu sisi di dalam kondisi hati manusia yang tidak akan mungkin bisa terpuaskan kecuali jikalau Allah sendiri yang masuk dan memuaskan manusia. Jadi uang bukanlah segalanya. Uang memang diperlukan dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi bukan berarti hanya karena dia diperlukan, maka itu menjadi yang paling terutama di dalam kehidupan ini. Betul ya? Jadi manusia butuh makan enggak? Butuh makan. Tetapi apakah karena manusia itu butuh makan, maka makan menjadi kebutuhan yang paling tinggi, yang harus dikejar habis-habisan, mati-matian, dan menjadi yang prioritas nomor satu? Bukankah ada hal yang lebih baik atau lebih penting daripada makanan? Karena manusia hidup tidak hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Siapa yang mengatakan hal tersebut? Itulah Yesus Kristus Tuhan kita pada waktu dia dicobai di padang gurun. Apakah kembali lagi ke konteks, apakah uang penting? Yes. Apakah hanya karena dia penting maka dia menjadi segalanya? Tidak. Ya? Fenomena semu yang menjerumuskan semua orang. Maksudnya apa? Maksudnya gini ya. Nanti kita lihat. Anak gugur adalah anak yang belum sempat keluar dari rahim ibunya dan menikmati indahnya dunia ini. Bahkan belum sempat hidup, karena kematian itu lebih dulu menjemput daripada kehidupan. Ya toh? Kondisi ini bisa dinilai, maksudnya kondisi ini bisa dinilai, maksudnya gini ya. Anak gugur
itu lebih berbahagia daripada orang kaya tapi tak bisa menikmati kekayaan. Nah, kondisi ini bisa dinilai demikian. Karena apa? Karena kita yang hidup itu kita bisa melihat itu adalah kesia-siaan. Ya toh? Hanya orang hidup yang bisa menilai kondisi orang mati adalah kesia-siaan. Ini penting ya. Hanya orang yang hidup yang bisa menilai kondisi orang yang mati adalah kesia-siaan. Saudara, ada orang yang mengatakan, alah munafik. Semua orang juga kejar uang, semua orang juga kejar kekayaan. Terus ada orang yang paling, iya benar, semua orang kejar kekayaan. Semua orang kejar uang. Tidak ada orang yang tidak mau kejar uang, semuanya kejar uang. Yang paling utama dalam hidup ini uang lah pokoknya. Ada uang, everything is gonna be okay. Semuanya beres. Lah sesama orang yang mati, saudara-saudara, mati rohani, tidak mungkin bisa saling menegur dan menguatkan. Saling menjerumuskan ya. Tetapi jikalau ada satu orang hidup, maka orang tersebut memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengatakan kepada orang-orang yang mati itu, yang pikirannya masih buta itu, yang dibutakan oleh ilah-ilah mamon zaman ini, dan menegur mereka untuk berbalik kepada Tuhan. Ilustrasi anak gugur ini semakin membuat gambaran orang yang memiliki kekayaan tapi nggak bisa menikmatinya, itu kondisinya sangat-sangat parah sekali. Bahkan kondisi anak gugur pun yang belum sempat eksis di dunia ini masih tetap dianggap lebih baik oleh Alkitab daripada kondisi orang yang memiliki kekayaan tetapi tidak bisa menikmatinya. Sekali lagi, kondisi anak gugur pun, anak yang belum menikmati kehidupan, itu dianggap lebih baik daripada orang yang memiliki kekayaan tetapi tidak bisa menikmatinya. Oke. Kesementaraan yang dikejar oleh manusia. Biarpun dia hidup 2 kali 1000 tahun, kalau dia tidak menikmati kesenangan, bukankah segala sesuatu menuju satu tempat? Jadi 1000 tahun itu, angka 1000 melambangkan suatu kesempurnaan. Di 2 kalinya berarti seolah-olah hyperbole. Sekali lagi, ini adalah gaya bahasa hyperbole yang mengatakan bahwa sekalipun dia memiliki masa tenggang 2 kali daripada kesempurnaan. Wah, ya. Tapi lama hidup seseorang itu tidak menentukan kebahagiaan seseorang. Jikalau dalam kehidupan ini orang tidak bisa menikmati hidup, apa gunanya umur panjang? Semakin panjang umur, justru semakin nambah penderitaan. Betul ya? Umur panjang hanya berguna kalau orang tersebut diberi karunia untuk menikmatinya, sehingga tahun-tahun yang dia lalui itu bermakna dan dia menjadi sukacita. Kemudian ada frase, bukankah segala sesuatu menuju satu tempat? Maksudnya apa ini? Menunjukkan bahwa tidak ada satu pun di dunia ini yang memiliki nilai kekekalan. Semua hal yang bersifat materi, termasuk kekayaan, tidak memiliki kekekalan. Satu tempat yang dimaksud di sini itu adalah satu tempat yang menunjukkan suatu kefanaan atau kesementaraan. Segala sesuatu, kekayaan, kesehatan, atau apapun itu, kepopuleran, ketenaran yang engkau miliki, itu adalah sifatnya sementara. Saudara, Cristiano Ronaldo boleh memiliki skill yang hebat, lari yang luar biasa, kemampuan mencetak gol yang tinggi. Ya, pada usia-usia produktif, betul. Tapi ketika dia sudah memasuki usia-usia yang lebih tua, maka apakah dia masih memiliki kemampuan tersebut? Tentu saja masih, tetapi intensitasnya jadi berkurang, frekuensinya jadi berkurang. Itu hal yang tidak bisa dihindari. Sampai suatu saat mungkin dia tua, dia tidak bisa mencetak gol lagi. Semuanya menuju ke suatu tempat. Orang bisa berkoar-koar, bisa pergi kemana-mana, tapi suatu saat dia juga menuju ke satu tempat. Fisiknya sudah tidak kuat lagi. Nah, jadi istilah satu tempat itu lebih baik diartikan sebagai suatu kefanaan, suatu kesementaraan. Apakah manusia mau mengejar sesuatu yang bernilai fana? Bukankah nilai kekal itu lebih baik dari kefanaan atau kesementaraan? Kalau iya,
Kenapa saat ini manusia tidak mau mengejar Tuhan, tetapi lebih memilih manusia itu memilih mengejar kekayaan yang sifatnya fana daripada Tuhan yang sifatnya kekal. Saudara, hal ini sangat perlu untuk direnungkan sehingga membuat hidup kita menjadi lebih baik dan semakin memuliakan Tuhan. Oke, sekian renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.